Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Baik. Ramdiah. Terima kasih telah berkenan untuk, menjadi narasumber sebagai, narasumber ya. Jadi di sini, Ibu sebagai pakar, yaitu sebagai pakar ahli pendidikan. Jadi di sini tujuan ulun untuk wawancara itu terkait dengan, eksplorasi masalah-masalah yang nantinya akan ulun angkat dalam pembahasan DPG ini, Bu. Jadi tujuannya itu. Eee, kita mulai ya, Bu, untuk wawancaranya. Iya, Ya, eee, bisa. coba ulun share screen dulu. Boleh. Mmm, oke, Bu. Ini udah terlihat, Bu? Iya. Iya, heeh. Jadi, yang pertama itu memang, ada permasalahan-permasalahan di sekolah saya, Bu. Jadi ini harus ditanyakan katanya dengan para ahlinya. Tadi juga sudah mewawancari kepala sekolah, guru, juga teman sejawat, yaitu sesama guru IPA juga sudah, jadi dengan pengawas juga sudah, gitu. Tapi ada lagi dengan dosen gitu, ahlinya. Baik, Bu, yang pertama itu, pertanyaannya mengapa minat baca siswa masih rendah? Ya, silakan, Bu. Baik. Ya, terima kasih Bayu. Kita di sini, berbagi ya, berbagi pengalaman, karena dalam memang, tidak hanya literatur ya, tidak hanya literatur yang bersifat buku, namun juga beberapa hasil-hasil penelitian yang mengangkat berbagai masalah. Ini memang ketika, mengapa minat baca siswa masih rendah ya, karena memang, eee, kita ketahui bersama bahwa, di Indonesia ini kita, mengalami ya, mengalami yang di mana, minat baca, kita itu memang masih rendah. Nah, terutama sekali, eee, kepada yang memang mestinya itu memiliki, bahan bacaan. Siapa ya di sini? Yaitu siswa. Dan kita ketahui, sebetulnya tidak hanya di tingkat siswa saja, ada juga, bahkan guru ya, bahkan mungkin juga bisa dosen. Mohon maaf. Eee, ada kadang, dalam hal membaca ini, ya mengalami seperti, malas seperti itu ya. Dan memang ketika kita menginginkan itu, terjadi, ya di siswa itulah ya, di siswa itulah kita harus, menanamkan, membangun, kesenangan siswa terhadap buku gitu ya. Nah, sehingga ketika kita, arahkan pembicaraan ini pada siswa, kita ketahui, banyak sekali siswa-siswa kita ini, minat bacanya rendah ya, minat bacanya rendah. Ada siswa yang hanya ingin mendengarkan saja ya, ingin mendengarkan saja. Namun ketika siswa ingin mendengarkan saja, otomatis di kelas itu yang aktif adalah gurunya kan. Nah, sementara kita menginginkan siswa itu aktif. Nah, sehingga diperlukan sekali, keaktifan siswa, dalam aktivitasnya yaitu membaca, ya, seperti itu. Oke, Bu. Jadi Berat memang Indonesia secara literasi itu sudah rendah dari sejak dulu ya. Jadi memang betul sekali ini diangkat menjadi pertanyaan nomor satu, karena memang kita ketahui minat bacanya yang memang, eee, terus dan terus harus ditingkatkan, seperti itu. Ya, berarti di sini gurunya juga harus kreatif, supaya minat baca siswanya ya meningkat iya ya, Bu, ya? Iya, iya iya. Jadi di sini, kalau kita ketahui kalau misalnya kita berbicara di pihak guru, guru itu menjadi contoh kan. Nah, menjadi contoh guru, ya. Ketika gurunya,
minat bacanya tinggi dan ingin memberikan apa, eee melatihkan siswanya untuk minat bacanya tinggi, otomatis gurunya di sini harus membuat sebuah strategi dengan cara sederhana, dengan cara sengaja, bagaimana dia menyiapkan agar, siswa itu memiliki aktivitas dalam membaca di setiap proses pembelajarannya, seperti itu. Baik, Bu. Nah, kita lanjut tuh pertanyaan kedua, Iya, mengapa siswa malu ketika, disuruh maju ke depan untuk presentasi? Silakan, Bu. baik. Iya. Nah, seperti itu, ini malu pada siswa bisa jadi terbentuk di dalam dirinya rasa ketidakpercayaan, ya. Ketidakpercayaan terhadap sesuatu. Ya tadi ketika kita menghubungkan pertanyaan nomor satu, yang ditanyakan adalah minat baca, dan siswa ketika dia tidak berminat membaca, kemudian disuruh presentasi, malu, gitu, ya. Padahal juga ketika ini di kelas rendah, anak kan kadang menjawabkan pertanyaan, kemudian menjawabkan, jawabannya atas pertanyaan tadi. Kadang ada yang presentasi seperti itu, atau dia mempresentasikan sebuah gambar yang, mengartikan gambar itu, yang diberikan oleh gurunya. Nah, eee, ketika seseorang minat bacanya tinggi, maka, dalam menyampaikan secara lisan pun dia memiliki semangat atau dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ya. Karena kadang ketika kita banyak baca itu kan kosakata yang kita miliki banyak, ya. Nah, siswa malu ketika disuruh, maju ke depan untuk presentasi ini juga, mmm, berawal dari minat baca tadi, ya. Jadi ada keterkaitan di mana, ketika siswa memiliki minat baca yang tinggi, kan wawasannya banyak, ya. Ketika orang banyak wawasannya, maka untuk presentasi pun mudah baginya, seperti itu, ya. Baik. Jadi memang harus ada percaya dirinya anu ya, sendiri untuk maju ke depan, Iya ditingkatkan iya lagi. iya Mhm. iya, betul. Baik, Bu, pertanyaan selanjutnya itu, di sekolah kami juga masih ada siswa yang semangat belajarnya rendah, Bu. Kira-kira itu kenapa ya, Bu? Silakan, Bu. Ya, baik. Nah, jadi, semangat belajar yang rendah ini, eee, apa ya namanya, menjadi perhatian yang sangat besar, ya. Karena sesuatu yang kita kerjakan kalau tidak berawal dari semangat, ya, Nggak akan nggak akan memiliki nilai tinggi, iya kan? Iya kan? Ya secara secara menganalogikan yang lain pun kita, ambil misalnya kita mau makan sesuatu, tetapi kita, tidak, apa ya namanya, tidak suka, otomatis kita tidak bersemangat dengan itu, ya. Jadi bagaimana kita mampu membangun semangat di kelas itu memang betul, eee diawali dengan persiapan guru secara sengaja untuk mengajak siswanya memiliki minat baca yang tinggi, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian dengan seperti itu, kita yakini bahwa siswa memiliki semangat yang tinggi sehingga mampu meningkatkan hasil belajarnya, seperti itu. Baik, Bu. Lanjut ya, Bu. Pertanyaan keempat, mungkin terkait juga nih kayak pertanyaan nomor 3, siswa kadang itu Mhm, jarang hadir ke sekolah. Kenapa, Bu? mhm. Monggo, Oke. Bu. Mengapa siswa jarang hadir ke sekolah, ya? Eee, karena tadi, ya, dia tidak memiliki semangat, ya, tidak memiliki semangat. Yang rendah terhadap sesuatu, itu kan menyebabkan dia, malas untuk berada di sana, ya. Nah, namun ketika kita kelasnya itu
tinggi terhadap belajar. Dan saya yakini bahwa siswa akan merasa rugi kalau tidak hadir ke sekolah, ya. Jadi dia merindukan semuanya, merindukan gurunya, merindukan pembelajarannya, ya. Kenapa? Karena gurunya pandai mengajak siswa dalam belajar, seperti itu. Berarti gurunya memang harus bisa interaksi dengan siswanya harus intens ya, Bu, supaya siswanya juga tertarik ke sekolah. Iya, Nggih. betul. Ya, betul sekali. Jadi, dua-duanya harus bekerja sama seperti itu. Dan yang mulai membangun kerjasamanya adalah guru. Dan kerjasama itu ya tadi, ada komunikasi yang baik, interaksi yang baik, contoh yang baik, sehingga siswa dia tadi merasa rugi kalau tidak hadir ke sekolah. Ya. Baik, Bu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kelima, itu di sekolah kami ya, itu masih ada guru-guru yang kalau belajarnya masih tidak menggunakan model, masih ceramah, masih yang textbook kayak gitu ya, Bu. Kira-kira kenapa ya, Bu? Monggo, Bu. Oke, baik. Nah, ini juga ya, ini juga yang perlu kita bangun dan kita latihkan kembali ya, bahwa eh, seorang pengajar atau guru digugu dan ditiru. Otomatis kita juga memiliki kompetensi terhadap guru, ya. Si guru ini memiliki kompetensi yang harus dia tampilkan, ya, yang harus dia tampilkan dalam kelas. Nah, guru juga, ya, guru juga harus memiliki wawasan. Di sini mengapa guru belum bisa menentukan model-model pembelajaran? Ya, padahal model-model pembelajaran itu banyak, ya kan? Ya. Model-model pembelajaran itu banyak. Bahkan guru itu boleh kok memodifikasi, ya, sehingga dia bisa membuat sebuah inovasi pembelajaran. Nah, mengapa guru belum menentukan model ini? Sepertinya juga guru merasa nyaman dengan zonanya saat ini, ya. Merasa zona nyaman dengan saat ini. Besok dengan NHT, besok dengan NHT lagi, besok dengan NHT lagi gitu ya. Iya. Memang, ketika kita melatihkan neighborhood together dengan siswa, model pembelajaran satu saja, pertemuan selanjutnya siswa itu kita tidak apa ya, kita tidak capek gitu. Karena siswa itu tanpa kita arahkan, dia belajar dengan sendirinya, ya, ketika kita hanya pakai NHT. Namun, kan ketika siswa pakai NHT terus, mungkin dia, ini terus," katanya, gitu. Nah, jadi, guru di sini harus bisa menentukan model-model pembelajaran. Dan tentunya tadi ya, guru harus, apa ya, banyak wawasan, ya. Nah, jadi kalau ditanya mengapa, saya tidak yakin guru ini memiliki wawasan yang banyak, sehingga, malas menentukan model pembelajaran secara sengaja masuk di dalam perangkat pembelajarannya, ya. Nah, padahal sekarang kita ketahui bahwa, dunia teknologi, terutama ketika kita, men-searching apapun, kita akan ketemu kan. Kita mau belajar model apa saja ketemu. Dan sekarang tidak hanya dalam bentuk bacaan, di videonya pun ada, ya. Tinggal kita menggantikan, apa, materinya, menggantikan medianya, mungkin kita bisa tadi memodifikasi dari model itu dan kita dapat menyesuaikan dengan kondisi siswa kita, ya. Nah, kondisi siswa kita seperti apa? Ya, ketika siswa kita atau kita dengan media tertentu kesulitan, maka kita bisa mencari model yang di mana siswa ini dapat kita bantu memahami sebuah konsep, ya. Jadi, ya itu tadi, ya memang kalau kita temukan, di lapangan guru-guru memang, belum bisa menentukan model-model pembelajaran. Tetapi tidak semua guru ya, ini catatannya, tetapi tidak semua guru. Kita yakin
banyak juga guru-guru yang inovatif, ya, ingin mencoba, ingin banyak tahu tentang, bagaimana perkembangan, terutama tentang model-model pembelajaran itu sendiri, ya. Baik, itu untuk pertanyaan itu. Baik, Bu. Jadi memang di sini guru harus mencari wawasan yang lebih tinggi lagi ya, Bu, untuk model pembelajaran. Apalagi zaman sekarang juga banyak webinar yang mengangkat model-model pembelajaran gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk guru tidak tahu model pembelajaran itu. Betul sekali, betul sekali. Ya. Baik, Bu, ini pertanyaan yang keenam. Selama Ibu jadi dosen itu kira-kira, mahasiswa itu model apa yang mungkin sulit untuknya diterapkan di kelas, Bu? Pembelajaran khususnya. Baik, Ya, eee, kalau kita ikuti terus ya, perkembangan model-model pembelajaran ini, di mana para ahli ya, yang merancang model pembelajaran itu, eee, kadang kan kita direkomendasikan atau disarankan menerapkan model ini kemana, model ini kemana, ke tingkat mana. Ada tingkat sekolah dasar, ada tingkat sekolah menengah, ada tingkat sekolah atas, bahkan di tingkat perguruan tinggi, ya. Nah, kenapa demikian? Karena, eee, para ahli atau pengembang model itu sendiri, itu sudah memikirkan bahwa model pembelajaran itu cocok untuk perkembangan peserta didik yang mana, seperti itu ya. Apakah peserta didik di tingkat sekolah dasar, atau di sekolah menengah, atau di sekolah atas, atau di perguruan tinggi ya. Nah, tentunya kita memang memahami bahwa ada model-model yang sulit ya, ada model-model yang sulit. Nah, seperti apa model-model, pembelajaran yang sulit? Model pembelajaran yang sulit itu tentunya yang, langkah modelnya banyak, kemudian tuntutan dari model itu sendiri sangat sulit ya, sangat sulit diterapkan di kelas. Apalagi kalau diterapkan bagi guru yang tadi ya, guru yang tadi, yang wawasannya belum luas, kemudian diterapkan di kelas yang kita tahu karakteristik belajar siswanya juga tidak pas dengan model itu, ya, tidak pas dengan model itu. Sehingga kesulitan dalam menerapkan model itu sendiri, ya. Misalnya seperti ini, ketika kita menemukan model pembelajaran sulit itu kita sebut salah satu model misalnya PJBL. PJBL ini kan model pembelajaran berbasis project. Nah, berbasis project. Ada berbasis projectnya itu sesuai dengan, konsep, satu konsep atau di tingkat sekolah dasar tema misalnya, atau sebuah materi misalnya, itu bisa. Atau misalnya sepanjang waktu di semester yang ada, semester genap kah, semester ganjil kah. Nah, itu artinya dia agak sulit. Sulit dalam artian di situ diterapkan, terus ada pemantauan tahap demi tahap model itu, ya. Tahap demi tahap model itu. Padahal kalau kita pahami dengan baik, PJBL ini adalah proyek di mana siswa sendiri itu menghasilkan sebuah proyek atau sebuah produk akhir dari pembelajarannya, ya. Dan tentunya tadi kembali ke tingkat, perkembangan peserta didik itu sendiri, ya. Jadi, model kalau bisa jangan waktu lama dan juga model itu, bisa mengajak, siswa untuk terlibat dalam setiap tahapan-tahapan model itu sendiri. Jadi mengapa model pembelajaran apa yang sulit diterapkan? Rata-rata model pembelajaran yang sifatnya menuntut sesuatu di akhir, ya. Padahal kita tahu ketika ada tuntutan atau tagihan di akhir, itu menunjukkan kemampuan siswa itu tinggi, ya kan? Ketika kita
memberikan, sebuah, arahan atau informasi setiap tahapannya, itu kan tahapan 1, 2, 3 itu, saling keterkaitannya tinggi itu, satu dengan yang lain. Pas tahapan terakhir, dia, mampu membuat sebuah produk misalnya. Bayangkan kalau siswa SD atau siswa SMP bisa membuat template yang bagus saja, itu kan template-nya itu menunjukkan apa? Menunjukkan kemampuan dia dalam menuangkan sesuatu di dalam template-nya tadi, ya. Nah jadi, eee, ketika kita mengangkat sesuatu, apalagi kalau bicara model pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini kadang dikatakan sulit ya. Kenapa? Karena dia berbasis masalah. Namun kalau kita ketahui, sesuatu yang berbasis masalah itu sebetulnya mudah saja dilihat dari lingkungan-lingkungan sekitarnya, ya. Kan kita memberikan pelajaran itu sesuatu yang tidak jauh dengan pengalaman hidupnya, yang kita sebut dengan pengetahuan awal, ya. Jadi memang ada model-model pembelajaran yang sulit diterapkan di kelas, tapi harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik itu sendiri, ya. Ketika, model pembelajaran PJBL dikerjakan atau, diterapkan di tingkat perguruan tinggi, menurut Ibu itu cocok sekali. Kenapa? Karena tingkat berpikir mahasiswa, ya, orang dewasa itu banyak ya, luas gitu, tinggi. Sehingga memudahkan dalam penerapan, model itu sendiri. Namun ketika kita menggunakan model pembelajarannya di kelas, terutama di sekolah dasar, di SMP kelas 1 kelas 2 dan yang, di mana dia masih ini ya, masih, menginginkan ada bermain di dalam pembelajaran itu sendiri, ya. Nah, jadi seperti itu. Iya, Bu. Jadi Oh iya, memang Ibu kan iya, heeh, iya, di model pembelajaran juga, akhir-akhir ini Ibu juga mengembangkan sebuah model pembelajaran yang berbasis kearifan lokal, di mana di dalam model itu juga kita menampilkan bahasa Banjar di dalam model itu sendiri, ya. mmm, Jadi biar siswanya senang gitu bahwa dia 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 bisa belajar bahasa di dalam, model belajarnya sendiri, seperti mhm. itu. Jadi, model yang sulit itu bukan berarti tidak baik ya, Bu, ya. Justru malahan, Tidak, bisa membuat karya yang bagus gitu ya, pada akhirnya gitu. iya, Heeh, betul 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 sekali, iya. Jadi tadi tergantung dengan, siswa yang ingin kita ajak menggunakan model itu. Karena kan setiap model tadi beda-beda. Ada yang tagihannya produk, ada yang tagihannya makalah, ada yang hanya tagihannya adalah menjawab soal saja, atau tagihannya adalah, ingin ingin menghidupkan ya, ingin menghidupkan semangat belajar, ingin menghidupkan biar siswa senang gitu kan. Jadi mereka memang model-model pembelajaran itu ada tujuannya masing-masing seperti itu. Jadi tidak semua dikatakan itu tidak bagus, tidak ya. Karena para pakar membuat itu memang memiliki tujuan-tujuan tertentu yang memang berbeda satu model dengan model yang lainnya, seperti itu. iya, Bu. Kita lanjut, Bu. Ini pertanyaan ke-7, Mhm. permasalahan di siswa saya itu kan IPA itu kadang tidak cuma biologi itu ya, ada fisikanya juga, ada soal-soal yang berupa cerita, kadang mereka juga bingung memahami soal itu ya, kenapa ya? Silakan, Bu. Oke oke. Mengapa siswa kebingungan ya dalam, mengerjakan soal, terutama tadi yang sifatnya cerita ya, cerita. Dan juga ini memang kendala sekali, anak-anak itu, eee, nggak tahu ya, apa yang tertanam sejak dulu ketika ada istilah hitung-menghitung. Hitung-menghitung. Apa yang terjadi dengan hitung-menghitung seperti itu ya. Nah jadi yang pertama ketika kita, eee, melihat ya siswa itu sering dengan, kebingungan mengerjakan soal ya, sedikit saja padahal seperti ini,
Guru kan ngajar nih, lalu guru memberikan contoh dalam mengajar. Contoh yang diberikan guru adalah soal berupa soal cerita kan. Nah, dikerjakan bersama guru. Tiba-tiba diubah guru sedikit saja soal tadi, angkanya satu aja yang Iya berbeda, iya. itu sudah bikin bingung si siswa itu sendiri, ya. Padahal sudah dijelaskan. Nah, jadi mengapa demikian? Ya. Jadi kembali ketika itu soal berupa soal cerita, kan yang pertama itu adalah kecermatan dalam membaca, ya. Kecermatan dalam membaca. Kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi, minat baca. Kecermatan dalam membaca siswa itu sendiri. Ketika dia cermat membaca, dia akan mengalami kemudahan dalam menghitungnya. Apalagi sebelumnya guru sudah memberikan contoh, ya. Nah, kenapa siswa kebingungan tadi ya? Seperti hanya dirubah sedikit sudah bingung, ya. Sudah dikatakan soalnya sulit. Padahal padahal hanya dirubah sedikit saja. Nah, jadi tadi sebetulnya sebetulnya kita bisa melihat ini bukan bentuk fenomena kebingungan, tetapi faktor lain yang menyebabkan kebingungan itu muncul, ya. Yang menyebabkan ada faktor lain yang menyebabkan kebingungan itu muncul, ya. Di dalam proses pembelajaran, guru sebaiknya jangan memberi contoh tuh satu, beberapa, ya. Sehingga apa? Siswa itu dilatih ketika bersama, dilatih ketika mandiri dalam menyelesaikan soal tadi, ya. Jadi siswa itu dia begini, kadang siswa itu ketika menjawab soal ujian saja, dia hanya mengingat misalnya si Ali membeli gula 1 kilo, si Ani membeli gula lagi di warung sebelahnya 5 kilo. Tetapi yang ada dijual di sana hanya ada 3 kilo. Lalu ada soal yang sama dan si Ali juga tetapi angkanya berbeda. Nah, itu sudah diingatkan tuh. Jawabannya semalam tuh ayar. Nah, itu kan. Nah, itu jadinya siswa itu dia ingin mengambil sesuatu yang sifatnya praktis. Ya. Dia hanya mengingat kenapa? Karena yang diberikan contoh hanya satu. Tetapi ketika diberikan contoh tuh banyak, maka Ibu yakin siswa itu tidak akan kebingungan. Ya. Jadi apa ya, dalam hal ini si guru itu harus banyak memberikan bukan banyak ya, dalam artian beberapa. Beberapa. Dan siswa harus diyakini bahwa dia paham dengan soal cerita itu. Meskipun soalnya dibedakan, ya. Soalnya dibeda-bedakan, tetapi alur pikir dari soal itu sama. Hitungan yang dimaksud penggunaan rumus atau penggunaan tanda penjumlahan, pengkalian, pembagian itu sama. Hanya saja bendanya dibedakan, ya. Angkanya dibedakan. Nah, sehingga kemampuan dia dalam mengingat itu juga bukan mengingat soalnya apa, jawabannya apa, tetapi dia paham apa yang dia kerjakan, ya. Makanya ketika siswa itu kan kalau dari kelas rendah itu sudah ada mulai tagihan kan? Iya. Tagihan hafalan. Iya. Hafalan penjumlahan, hafalan kalian, pembagian, ya. Sehingga ketika dilatih penjumlahan, kalian, bagian, ya, pengurangan, itu kita yakini siswa tidak akan mengalami kebingungan ketika soal cerita. Dan jadi begini, ada hafalan terkait dengan angka-angka yang harus kita selesaikan, misalnya tadi pengurangan, pembagian, perkalian, penjumlahan, dan baca yang baik soal cerita, ya. Sehingga tidak bingung, apalagi dari si Iwan lebih tinggi daripada ini, si ini lebih tinggi daripada si ini. Wah, betul-betul itu, ya, itu betul-betul kadang bikin siswa bingung. Tetapi dengan banyak latihan, kita yakini siswa tidak bingung kok, ya.
Dia bisa membedakan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, yang itu menunjukkan, kemudahan dia dalam memperkirakan atau menghitung suatu soal, ya apalagi yang berupa soal cerita, ya. Iya, jadi di sini memang gurunya harus dituntut memberi contoh jangan cuma satu ya, Bu, ya, untuk anak-anaknya biar Iya anaknya tidak bingung lagi gitu iya dalam soal cerita. iya iya, apalagi kalau gurunya kreatif loh ya. Dia Mhm, punya banyak soal, kelas sudah dibaginya dalam kelompok, ya. Kemudian dia siapkan misalnya ada 5 kelompok, ada 5 soal. Nah, soalnya tuh di-rolling ya, di-rolling. Soal A nanti ke kelompok B, kelompok B nanti soalnya ke kelompok C, nanti yang kelompok E itu soalnya ke kelompok A, ya. Nah jadi, siswa itu tidak satu aja yang dia pahami, seperti itu. nggih, Bu. Ibu mohon maaf sebelumnya, Bu, kalau nanti mungkin kita, keluar ini karena, Zoom-nya nggak bersipro, Bu. Jadi mungkin nih ada batasan waktunya 8 menit lagi dikasih tahu Oke, waktunya habis. memang harus 8 menit selesai bisa kok kalau mau 8 menit selesai, Oh, nggih nggih, tapi iya, nggak apa-apa kalau mau diulang lagi boleh. nggih nggih. Kita lanjut ya, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, mengapa masih banyak pemahaman-pemahaman yang, dalam materi IPA itu masih miskonsepsi, Bu? Silakan, Bu. Oke, heeh, baik. Kenapa banyak miskonsepsi di konsep-konsep atau di materi IPA? Karena begini, IPA itu dia, sangat dekat, sangat lekat dengan kegiatan praktikum, ya. Sangat lekat dengan kegiatan praktikum ketika kita mempelajari IPA, ya. Karena, ketika kita memberikan sebuah konsep kita harus memberikan juga, sesuatu yang nyata sesuatu yang nyata, ya karena IPA itu kan, eee, termasuk di dalamnya ilmu biologi, ilmu hayat, ya. Nah, kemudian ada fisikanya, yang di mana di situ ketika kita memberikan pengajaran yang sifatnya, aplikasi harus diterapkan, ya. Kita tidak bisa mengajarkan ke siswa terkait dengan kelistrikan hanya dengan menjelaskan saja, tidak bisa, ya. Nanti banyak siswa yang kesetrum, iya kan? Karena dia tidak ngerti Betul, harus Bu. bagian mana yang disambungkan. Nah, Mhm. itu sangat bahaya sekali ya kalau kita mempelajari misalnya materi-materi fisika, menghubungkan satu, apa namanya itu, arus ya, hubungannya dengan arus listrik seperti apa. Nah, begitu juga ketika mempelajari materi-materi, biologi ya. Dia tidak akan mengerti arti pertumbuhan dan perkembangan, padahal siswa itu sendiri mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti itu Iya. ya. Jadi dikira tumbuhan aja yang bisa besar, tapi bagaimana dengan diri dia sendiri? Nah, padahal dia sendiri adalah bukti ya, atau contoh nyata dari pemahaman apa yang dia berikan. Dan itu ya digambarkan dalam, bentuk nyata, tidak hanya menyampaikan secara, secara, lisan saja. Tidak hanya mendengarkan guru berbicara, berceramah saja, tetapi memang dia sangat erat sekali dengan kegiatan praktikum. Meskipun praktikumnya sangat sederhana sekali, tidak apa-apa. Yang penting pemahaman itu sampai dan tidak miss ke dalam otak si siswa itu sendiri, ya. Oke. Baik, Bu. Kita lanjut ya, Bu, untuk persingkat waktu. Ini yang ke-9, mengapa, siswa sulit memahami tentang, pembelajaran berbentuk hot, Bu? Silakan, Bu. Oke. Mengapa siswa, sulit ya dalam pemahaman, tentang higher order thinking skill ya. Baik. Nah, karena selama ini ya, kembali ke guru lagi ke guru lagi. Guru itu memang harus menyiapkan secara sengaja bagaimana mampu si siswanya ini merasa bahwa dia sedang diuji, tingkat berpikirnya, ya. Ketika kita memahami, apa namanya
sebuah soal, ya. Soal itu kan dia memiliki, tingkatan yang berbeda dari taksonomi Bloom C1 sampai dengan, C6, ya. Nah, ketika siswa mengalami kesulitan pemahamannya tentang HOTS, karena memang selama ini tidak dilatihkan, ya, tidak dilatihkan. Siswa ketika mau ujian, karena sering dilatihkan hanya menjawab, "Apa yang dimaksud dengan ini? Apa yang sebutkan pengertian ini, jelaskan, proses ini." Itu saja. Tetapi ke tingkat yang lebih jauh, ini siswa tidak dilatihkan, misalnya memberikan contoh, ya, atau memberikan sebuah penilaian, atau menganalisis sebuah kejadian. Nah, itu siswa jarang dilatihkan. Sehingga ketika itu diterapkan, siswa sudah gelabakan dia. Apa nilai apa nilai jawabannya, gitu. Nah, jadi di setiap latihan, apalagi kalau mau, ulangan harian atau ujian, ini mestinya kita terus melatihkan tentang higher order thinking skill ini kepada siswa. Dan sebetulnya tidak hanya dalam bentuk soal. Ketika dalam pembelajaran pun kita harus melatihkan ini gitu, ya. Sehingga siswa itu memiliki, tingkat pemahaman yang tinggi terhadap sesuatu. Ayo kalau kita kita coba misalnya ya di kelas, siapa yang ingin bertanya? Ketika siswa membuat pertanyaan di luar kemampuan dia sebagai siswa misalnya, maka itu bisa dikatakan siswa itu memiliki, kemampuan yang tinggi, ya. Ambil contoh kemarin itu kita pernah, mengajar di tingkat SMP, itu anak baru lulus SD, masuk SMP. Bayangkan yang dia tanyakan apa? "Ibu, dari mana datangnya air ketuban?" Luar biasa, Iya. anak SMP kelas 1 tanya dari mana, kan dia tahu kan kenapa ibunya besar perutnya. Toh tidak semua isinya bayi, tapi ada airnya. Dari mana air itu? Nah itu kan ya, itu menunjukkan kalau dia memiliki, kemampuan berpikir. Nah dan itu karena apa? Karena selalu dilatihkan untuk higher order thinking skill, seperti itu. Jadi Bu, yang terakhir, eee, bagaimana guru bisa membangun pemahaman siswa yang masih lower order thinking tadi, menuju ke high order thinking skill? Silakan. Oke, oke. Nah, jadi bagaimana guru, bisa membangun ya pemahaman siswa yang, low order thinking skill itu menuju, higher order thinking skill. Tadi ya, pada intinya yaitu guru harus secara sengaja menyiapkan itu dalam perangkat pembelajarannya, ya. Dalam bertanyanya, kemudian lagi dalam pelaksanaan aktivitasnya, dan dalam, tes misalnya seperti itu. Jadi dilatihkan ya, pelan-pelan tapi pasti melatihkannya ya. Yang tadinya bikin soal 10 itu, C3-nya hanya 1, C4-nya hanya 1, C5-nya hanya 1, nggak apa-apa. Yang lainnya C1 dan C2. Besok-besok naikkan lagi, sedikitkan yang C1-nya, sedikitkan yang C2, banyaki yang di atasnya hingga sampai ke C6. Jadi memang pelan tapi pasti dan itu selalu dilatihkan, baik secara lisan maupun dalam tulisan, ya. Jadi seperti itu. Jadi sering-sering berlatih itu ya Bu ya, di saat bertahap latihnya gitu Iya ya. iya Oke Bu, iya habis iya. sudah pertanyaan kita. Ulun mengucapkan terima Baik. kasih banyak kepada Ibu Siti Ramdia telah berkenan telah diwawancarai. Sekali lagi terima kasih banyak. Ulun mau